Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tepat daripada raka karena papuji dan ia asyukur kemaraja lau di sisi arajana Allah ta'ala nasabat nalaki alisyidisikan dan ia papi nyaman terutama na kalampi atau pada angka semangka tudang-tudangan hari orang mapacin na Allah ta'ala pangolo watak kalita pangolo lano kalita dega kata saliwana tuntu iriona Allah ta'ala maputaw persalawat na niya mapasal masuku lawi alam malapina na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai suri teladan yang baik, Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, akhirnya kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal merupakan bulan yang sangat mulia. Salah satu kemuliaan di bulan Syawal, kita disunahkan senantiasa memperbanyak ibadah sunnah kita, terkhusus kepada puasa Syawal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya sebagai hati menyampaikan ada 3 keutamaan memuliakan hari Jumat di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yawmal jum'ati khairul ayyam wa atqaha illallah." Sesungguhnya hari Jumat itu pemimpin seluruh hari, maka muliakanlah hari Jumat itu dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang paling mulia ini. Kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si teman-teman na aso kami na magalo, makasih misasena pangalan ta'ala kaya asunay. Narampe pangalan ta'ala na orang lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Si teman-teman na pangalan ta'ala na niya malaikat na masalawat atau inabita. Hai orang-orang yang beriman,
sebagai tanda bahwa lebih kita. Maka dianjurkan di hari yang paling mulia ini kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyar." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatan, sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita 10 kali. Begitu indahnya salawat itu ketika kita ucapkan di hari kemuliaan kita ini, yaitu hari Jumat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tunduk dan bersedih. Al-bakhil man qiltu indahu wa lam yusalli alaihi. Kata Rasulullah, di antara umatku yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika azan sudah dikumandangkan, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalawat kepadanya. Kata Rasulullah, al-bakhil man qiltu indahu wa lam yusalli alaihi. Itulah umat yang paling kikir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukasiru alayya min as-salati fi kulli yawmin jum'ah wa inna salati ummati turadu alayya." Perbanyaklah salawat kepada setiap umatnya, karena salawat umatku akan diperlihatkan, akan ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dulunya, ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, kita dulu sejenak bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah satu pergeseran di saat ini, ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, terkadang ketika kita sudah salah, langsung meninggalkan tempat duduk kita. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, apabila tiba seruan, apabila azan sudah dikumandangkan, maka bergegaslah untuk melaksanakan kewajiban dan tinggalkan segala aktivitas perbandingan kita. Kaum Nasrani, kaum Yahudi, merupakan hari kemuliaannya dia, hari Sabtu, hari Minggu, dia rela meninggalkan segala aktivitasnya demi merayakan yang namanya hari kemuliaannya dia. Kita sebagai umat Islam diberikan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Terkadang saudara-saudara kita masih ada yang lebih mementingkan aktivitas dunianya daripada kewajiban. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila." Hai orang-orang yang beriman, berzikir dari bangun pagi dan petang. Maka dianjurkanlah kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kita, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan
dia tidak tahu membaca seperti itu? Di mana kepada kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran? Maka dari itu, marilah kita membudayakan terutama anak-anak kita untuk senantiasa mengisi waktu kosong kita untuk sejenak membaca Al-Quran. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka tugas kita sebagai kepala keluarga, marilah kita mengajak, membimbing, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Dan mari kita menyisihkan waktu kita sejenak minimal 1 ayat dalam sehari. Karena ada pahala ketika kelak orang tua kita meninggal, maka keluarga kita atau anak-anak kita lah yang membacakan Al-Quran. Salah satu pesan Rasulullah SAW sebelum dia wafat, setinggalkan 2 perkara ketika engkau berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah wa sunnatul Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa memperbanyak doa kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa saja belum tentu diterima doanya, apalagi orang yang tidak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berdoa, niscaya akan kuperkenankan doamu. Ketika kita selesai melaksanakan sholat kewajiban, sholat sunnah, ingatlah untuk bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, marilah kita senantiasa memuliakan Al-Quran, mengisi waktu kosong kita untuk sejenak membaca Al-Quran. Barakallahu li wal Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa qul tilawatahu.